semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tentang masakan saya untuk berbuka puasa ya. Nah, ini ada daging ayam sebanyak 750 gram, udah dicuci bersih. Untuk bumbunya ini ada 2 batang serai yang udah digeprek, sejempol kaki lengkuas, 2 lembar daun salam, 8 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, 3 buah cengkeh, kemudian ada 2 buah bunga lawang, 2 butir kapulaga, 1 ruas jari kayu manis, 1/4 biji pala ya. Untuk bumbu halusnya saya pakai bumbu dasar halus warna kuning. Ini sebanyak 5 sendok makan. Nah, untuk bumbu dasar halus ini saya pernah bikin videonya ya teman-teman, bisa dicek di video-video saya sebelumnya ya. Kemudian untuk tambahannya ini ada kentang yang ukurannya kecil seperti ini. Udah saya cuci bersih, udah saya sikat-sikat, nanti akan saya goreng beserta kulitnya ya. Selanjutnya ini ada santan sebanyak 500 ml ya. Bumbu halus lainnya ini ada cabai giling, saya beli di pasar ya teman-teman. Ini sebanyak saya beli 2000, kira-kira ini cabai keritingnya sebanyak 50 gram. Kemudian ada kelapa sangrai, ini 1 on atau 100 gram ya. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang mentahnya. Ini saya beli cabai gilingnya ini di pasar, jadi yang mentahnya ya teman-teman. Ini belum dimasak sebelumnya, kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan juga bumbu dasar halus yang udah disiapkan. Selanjutnya kita masukkan juga serai, kapulaga, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Kemudian ada bunga lawang sama kayu manis dan cengkehnya ya. Sekarang kita tumis sampai bumbunya benar-benar harum. Nah, kalau bumbunya udah harum, baru kita masukkan ayamnya ya teman-teman. Sekarang ayamnya ini akan saya tumis sebentar. Gunakan api yang sedang aja, tetap diaduk-aduk supaya nggak gosong ya. Nah, ini ayamnya udah agak menciur. Sekarang saya tambahkan air secukupnya aja. Ini ayamnya akan saya ungkep sampai mendidih ya. Sementara itu teman-teman, saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan goreng kentang yang udah dicuci tadi ya. Ini gunakan api yang kecil aja supaya kentangnya itu benar-benar matang ya. Nah, ini ayamnya udah mendidih dan udah agak matang juga ya. Diaduk-aduk. Kemudian baru saya masukkan santan sama kelapa sangrainya ya. Untuk kelapa sangrainya ini kalau teman-teman nggak sempat ke pasar, ada stok kelapa parut, bisa bikin sendiri. Kelapanya itu disangrai sampai garing ya teman-teman, baru diulek halus sampai mengeluarkan minyak dan warnanya itu hitam seperti ini ya. Nah, kalau mau lebih praktis teman-teman bisa belinya di bumbu yang jualan di pasar, yang jualan bumbu halus ya. Di situ ada. Kalau di sini harganya 1 onnya itu 6.000 ya. Nah, sekarang kita masak sampai mendidih. Kemudian ini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam. Untuk garamnya ini saya masukkan terlebih dahulu setengah sendok teh karena dari cabai gilingnya itu tadi udah asin ya teman-teman. Ini udah mendidih, saya masukkan daun kunyitnya ya. Sekarang saya masak sampai menyusut. Nah, ini kentangnya jangan lupa dicek, caranya ditusuk sama garpu. Kalau udah empuk baru kemudian kita angkat ya. Ini udah empuk, saya angkat dan tiriskan. Nah, ini teman-teman, ini udah menyusut, udah berubah warna seperti ini. Karena saya mau masak rendang, jadi akan saya keringkan. Kalau teman-teman mau untuk kalio, ini udah cukup seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini baru kemudian kita masukkan kentangnya ya. Nah, sekarang saya masak sampai kering dan mengental ya. Nah, ini teman-teman, rendangnya udah jadi, udah mengental seperti ini. Sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya saya akan bikin takjilnya. Ini saya punya pisang uli yang udah mateng. Ini pisangnya akan saya kukus.
Ini saya udah siapkan kukusan ya. Sekarang pisangnya saya masukkan di kukusan. Ini saya kukus sampai setengah matang aja, nggak usah terlalu matang karena nanti mau dikukus kembali ya. Nah, ini saya keluarkan terlebih dahulu di kukusannya. Saya dinginkan, kalau udah dingin baru kita kupasin kulitnya ya. Sementara itu saya akan bikin kulitnya. Ini ada tepung beras sebanyak 65 gram atau setara 4 sendok makan lebih sedikit ya. Kemudian ini ada tepung terigu sebanyak 4 sendok makan juga ya. Atau setara 65 gram ya teman-teman. Kemudian ini ada 65 ml santan instan. Saya pakai yang instan aja. Kalau teman-teman mau pakai yang fresh silakan yang kental ya. Kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan ya. Sebagai pewarnanya saya tambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh ya. Kalau teman-teman mau pakai yang fresh silakan sesuai selera ya. Nah, ini kita masukkan air sebanyak 250 ml secara bertahap. Ini saya aduk-aduk menggunakan whisk aja supaya lebih gampang larut dan tercampurnya ya. Supaya ini lebih halus ya teman-teman. Nah, airnya semuanya udah saya masukkan. Kita aduk-aduk. Kemudian ini akan saya saring ya supaya memastikan bahannya ini halus ya. Selanjutnya ini akan saya masak. Nah, ini gunakan api yang kecil aja, tetap diaduk-aduk, jangan ditinggal supaya matangnya merata dan nggak menggumpal. Ini udah agak berat adonannya, saya pakai whisk, ini akan saya ganti menggunakan centong kembali. Saya masak, kita aduk-aduk sampai adonannya ini kering ya. Ini aduk cepat ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita matikan kompornya dan diamkan sampai dingin. Sementara dingin, saya akan bikin bubur sumsumnya ya teman-teman. Ini ada tepung beras sebanyak 100 gram. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam. Santan instannya saya pakai yang isi 65 ml sebanyak 2 kotak. Selanjutnya saya masukkan air sebanyak 750, kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata ya. Ini saya mengaduknya menggunakan balon whisk supaya lebih halus adonannya ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita masak, gunakan api yang kecil, tetap diaduk-aduk supaya nggak gosong dan nggak menggumpal ya. Nah, ini adonannya udah agak berat ya teman-teman, tetap diaduk-aduk. Kalau udah meletup-meletup seperti ini, sekarang kita matikan kompornya, kita sisihkan sampai dingin ya. Sementara itu saya akan membuat pisang hijaunya ya teman-teman. Ini ada plastik, saya olesin sama sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai. Kemudian kita ambil sedikit adonannya, kita pipihkan menggunakan cukup dengan tangan aja. Kalau mau pakai rolling pin silakan sesuai selera ya. Untuk ketebalannya ini disesuaikan aja sama selera atau besar kecil dari pisangnya ya. Nah, kalau udah pipih seperti ini, baru kemudian kita letakkan pisang yang udah dikelupas ya. Nah, untuk bagian
pinggirnya kita rapikan aja, dipotong dengan pisau. Dan bagian ujungnya juga kita rapikan. Sekarang kita gulung kembali supaya lebih rapi ya. Untuk bagian ujungnya jangan lupa ditutup sambil dicubit-cubit seperti ini. Ini lakukan sampai selesai. Kemudian ini akan saya letakkan di tempat yang udah saya olesin sama minyak. Ini tempat yang bebas ya, teman-teman bisa pakai apa aja yang tahan panas ya, karena nanti akan dikukus kembali ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya akan saya kukus. Ini kita kukus sampai matang aja, kira-kira 10 menitan ya. Nah, ini udah cukup seperti ini. Saya matikan kompornya, kemudian saya dinginkan, baru kita keluarkan dari loyangnya. Selanjutnya teman-teman, untuk sayurnya ini sudah saya siapkan. Ada buncis, ada wortel, dan jagung muda udah saya iris-iris dan dicuci bersih. Kemudian untuk bumbunya ini saya pakai bumbu dasar bawang setengah sendok makan, setengah buah bawang bombay udah saya iris kasar, dan 3 buah sosis ayam yang udah saya potong serong seperti itu. Nah, ini saya udah siapkan sedikit minyak goreng. Kita tumis terlebih dahulu bawang bombaynya sampai harum. Kalau udah harum baru kemudian kita masukkan sosis sama bumbu dasar halusnya ya. Untuk bumbu dasar halusnya ini teman-teman saya pernah bikin juga, bisa dicek di video saya sebelumnya ya. Nah, ini sayurnya udah saya masukkan, kita tumis. Kemudian ini akan saya tambahkan sedikit air supaya bumbunya matang dan sayurnya juga matang ya. Ini saya tambahkan saus tiram kira-kira 1 sendok teh, sedikit garam, dan sedikit kaldu jamur. Kemudian saya juga tambahkan sekitar setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya. Nah, ini saya masak sampai sayurnya mateng ya. Jangan lupa ditutup. Nah, ini teman-teman sayurnya udah mateng. Ini sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya pisangnya ini udah dingin. Ini saya udah siapkan talenan. Talenannya saya lapisin sama plastik supaya nggak lengket. Kemudian pisaunya saya olesin tipis sama minyak goreng yang belum pernah dipakai. Kita potong pisangnya. Untuk besar kecilnya disesuaikan aja sama selera. Nah, ini saya udah siapkan es batu. Kita masukkan terlebih dahulu bubur sumsumnya. Secukupnya aja, sesuai selera. Kemudian ini saya tata pisangnya ya. Selanjutnya sebagai pemanisnya, ini saya punya SKM Koko Pandan yang warnanya pink. Kalau teman-teman nggak suka, bisa diganti sama sirup yang Koko Pandan ya, yang warnanya pink ya. Nah, ini kita letakkan secukupnya aja sebagai pemanisnya. Oke, ini dia teman-teman, masakan saya hari ini udah selesai. Menu berbuka ala keluarga kami ya. Ini ada rendang ayam, kemudian cas sayur untuk takjilnya. Ini ada es pisang hijau. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum, bye.